Perkenalkan, nama saya Vito Istighfaran Deswiarto. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang ya mungkin pengalaman hidup atau apapun itu. Mungkin akan saya jelaskan nanti di video ini. Jadi saya akan mulai. Kadang hidup itu seperti sketsa arsitektur. Kita mulai dari garis-garis yang belum jelas, lalu berakhir di satu rancangan. Yang bahkan saya sendiri nggak nyangka bisa sampai di situ. Saya sendiri adalah contoh paling nyata dari desain tak berencana yang berakhir cukup menarik. Jadi begini, awalnya sekolah libur 2 minggu. Dengan alasan, ya, pandemi. COVID-19 di 2020. 2020 atau 2019? Ya, sekitaran segitu. Katanya 2 minggu. Tapi 2 minggu itu ternyata punya tulang punggung yang panjang sekali. Beranak jadi 1,5 tahun. Saya pikir saya siswa. Ternyata remote worker paling muda di Ponorogo. Karena saya emang berasal dari Ponorogo. Lulus, ya, dari rumah. Seragam nggak sempat dicuci, tapi tiba-tiba udah pengumuman lulusan. Nggak ada namanya acara kelulusan yang coret-coret baju. Kita geber-geber motor kayak yang lain-lain. Tapi memang saya dari awal nggak suka. Ya, kita berakhir lulus dengan bisa dibilang damai, kondusif, dengan satu alasan. Jaga jarak. Kemudian SNM PTN datang. Saya PD, saya percaya diri. Pilih manajemen bisnis dan arsitektur. Di mana di UPN Surabaya. Tapi ternyata saya masuk jurusan, ya ada kata-kata yang menarik di sini. Belum rezeki, coba lagi. Sudah kayak beli komo, jajanan pasar. Ya, tapi lucunya waktu pengumuman saya malah asik nonton pertandingan catur legendaris antara Dewa Kipas dan Irhan Sukandar di channel Om Deddy Corbuzier. Plot twistnya, yang kalah ya saya sendiri. Saya duduk di depan layar sambil makan roti sobek waktu itu dan menatap masa depan yang ya belum tahu arahnya kemana. SNMPTN, saya coba makin berani. Pilih informatika dan teknik informasi. Dari jurusan yang ya saya kira isinya cuma main komputer, padahal saya install printer aja masih pakai tutorial YouTube 3 menit. Dan tentu saja hasilnya tetap elegan dengan gagal dan tenang. Kemudian datanglah jalur mandiri. Dipilihlah teknik lingkungan oleh orang tua. Katanya biar kamu peka dengan lingkungan. Saya pikir maksudnya biar lebih sadar sosial. Ternyata yang lebih ke limbah industri. Sayangnya hasilnya tetap konsisten. Coba lagi. Akhirnya saya daftar di salah satu kampus swasta di Surabaya, Institut Teknologi Aditama Surabaya. Saya masuk ke jurusan arsitektur, alasannya simpel. Saya suka fisika tapi nggak suka matematika. Dan saya sepakat untuk menjauh secara dewasa. Ini dimulai dari saya, saya SD saya suka matematika, tapi saya nggak suka matematika peminatan di SMP. Itulah awal mula kita menjauh secara dewasa. Namanya matematika peminatan, ada kata-kata minat, tapi tetap dilakukan dalam hal kewajiban. Harus diambil. Karena memang kurikulumnya seperti itu. Ya, itu masih cerita lama. Dan kita kembali lagi. Hari pertama kuliah. Saya dengar istilah pondasi dalam. Suatu yang jarang ditemukan oleh anak SMA. Saya kira itu filosofi hidup. Ternyata bikin bangunan biar nggak roboh. Teman saya bilang pakai atap bitumen aja. Saya diem.
Sambil berpikir, ini nama bahan bangunan atau merek parfum Eropa. Gitu man. Sangat terdengar. Ya, unik. Tapi satu hal yang pasti dari perjalanan yang penuh belokan ini, saya belajar dengan ketidakpastian adalah arsitek terbaik kehidupan. Dia mungkin nggak pernah kasih kita dana lengkap, tapi selalu sediakan ruang untuk tumbuh. Jadi, kalau hidupmu terasa sempit, mungkin kamu belum tambah balkon harapan dan ventilasi sabar. Coba atur ulang perspektif. Kadang kamu, kadang yang kamu butuhkan bukan pintu baru, tapi jendela buat lihat dari sudut lain. Besok mungkin gak pasti, tapi yang pasti kamu lebih siap hari ini dibanding kemarin. Dan hey, kalau hari ini gagal lagi, tidaknya kamu bisa bilang ke diri sendiri, saya bukan gagal, saya cuma sedang tahap definisi. Dan kalau kamu nonton sampai detik ini, mungkin kamu juga sedang dalam fase bingung, bimbang, atau bahkan nyasar, seperti saya dulu. Tapi tenang, hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, karena kita bukan pelari, karena kita bukan Olimpik, kita bukan atlet, kita hanya menjadi diri kita sendiri. Tapi siapa yang paling sabar sebenarnya? Merancang ulang saat rencana pertama gagal. Kalau hari ini kamu belum tahu mau jadi apa, belum lolos SNMPTN, belum nemu kampus impian, atau masih bingung dengan pilihan hidup, ingatlah, bangunan megah pun butuh waktu untuk dibangun. Dan kamu adalah proyek besar yang sedang berproses. Karena di balik cerita sederhana ini, selalu ada pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Bukan cuma buat hidup kita, tapi mungkin buat hidup orang lain juga. Sampai ketemu di video selanjutnya, jika ada, karena ini hanya ya pengumpulan tugas akhir. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan takut salah jalan. Karena kadang jalan mutarlah justru yang membawa kita ke tempat terbaik. Terima kasih.